Oke semuanya, kembali lagi dengan Om2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang telah membuat gua membuang waktu dalam membaca ulang manganya, yaitu Spy X Family Part 2 episode ke-11. Yang mana di episode sebelumnya, Lloyd dan Fiona harus menyamar menjadi petenis amatir dalam suatu pertandingan tenis dunia bawah, hanya demi mendapatkan hadiah berupa memilih satu karya seni milik keluarga Campbell, yaitu sebuah lukisan bernama Wanita Bermandikan Mentari, yang mana lukisan tersebut adalah petunjuk demi bisa menemukan dokumen Zakaris, yang katanya dokumen tersebut mampu menjadi penyulut perang baru. Apakah Lloyd dan Fiona mampu memenangkan pertandingan yang telah dicurangi oleh keluarga Campbell? Yah, daripada penasaran lagi sampai membuat Fiona menjadi istri sah Lloyd, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-10, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja enjoykan posisi rebahan kalian, comot 9 Fiona Kang enter tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan Lloyd yang nampak mampu menghindari semua jebakan lantai milik keluarga Campbell. Lloyd kemudian melompat dan ini yang terjadi. Akan tetapi Kim masih mampu memukul balik pukulan keras dari Lloyd. Dan pukulan Kim nampak mengenai lantai berlubang yang membuat bola tersebut melambung tak menentu. Baru saja Kim merasa senang, namun tanpa disangka-sangka, terletak Kim yang sangat terkejut melihat sosok Fiona di hadapannya. Dirinya kemudian hendak melancarkan rencana selanjutnya. Kim nampak memberikan kode untuk menaikkan tinggi netnya. Dan ketika Fiona hendak melakukan servis, namun sayangnya ini yang terjadi. Benar saja, netnya telah diatur supaya mengikuti gerakan bola. Namun Lloyd tetap santai dan hanya perlu memperhitungkan arah tembakan mereka. Dan terlihat net yang bahkan tak mampu mengikuti pergerakan cepat dari Lloyd dan Fiona. Singkat waktu, pasangan Campbell terus-menerus menggunakan cara curang hanya demi mendapatkan poin dari pasangan poni. Mulai dari jebakan topan, hingga membalut bola dengan semprotan busuk. Akan tetapi itu semua hanya gangguan ringan bagi Lloyd dan Fiona. Lloyd kemudian nampak memuji pengamatan, penilaian, dan gameplay dari Fiona yang terbilang sempurna. Hal tersebut tentu saja membuat jiwa enter di dalam Fiona terus meronta-ronta. Dan ronde berikutnya adalah final set. Di saat yang bersamaan pula, Fiona berharap pertandingan itu berlangsung selamanya. Namun Fiona menyadarkan dirinya sendiri karena takut jika senpainya itu akan membenci dirinya. Di tengah pemikiran Kang NTR yang terlalu halu, Lloyd mengira partnernya itu tengah mengatur strategi penyerangan. Di lain sisi, Bapak Campbell nampak marah dengan kedua anaknya itu, yang mana bapaknya telah bertaruh banyak duit untuk mereka. Sembari Kim yang berkata pilihan mereka hanya ada satu, matanya nampak tertuju ke arah ventilasi dekat pipa saluran di atas. Setelah pertandingan kembali berjalan, Lloyd merasa aneh karena mereka yang tidak bermain kotor lagi. Namun, Lloyd yang terkejut dan menduga itu adalah aba-aba untuk sesuatu. Dan benar saja, seseorang nampak tengah menggunakan sniper untuk membidik Fiona. Dan letak orang itu ada di ventilasi yang tadi dilihat oleh Kim. Lloyd yang menyadarinya pun langsung berlari ke arah Fiona. Dan untungnya Lloyd dapat menyelamatkan Fiona tepat pada waktunya. Kim yang melihatnya pun meminta mereka untuk tidak adu gabrut di depan umum. Namun dalam hatinya, dirinya masih tidak percaya Lloyd yang mampu mengetahui tembakan sebelum ditembak. Ada dua hal yang masih disyukuri oleh Lloyd. Yang pertama, peluru yang digunakan oleh sniper tadi adalah peluru karet. Dan kedua, Lloyd yang telah memprediksi akan ada sesuatu seperti tadi. Maka dari itu dirinya telah mempersiapkan baju anti peluru di dalam bajunya. Ketika Lloyd hendak melakukan servis, di saat yang bersamaan Kim nampak memberikan kode seperti tadi. Akan tetapi, karena tembakannya telah gagal, sniper itu memberitahukan pada regu di lapangan untuk melakukan sabotase di lapangan. Sembari terus menghindari tembakan dan lantai berlubang, yang bahkan topan kecil tadi juga masih ada. Namun semua itu tak menyulut semangat Lloyd dan Fiona. Bagi Lloyd, karena sniper mereka yang terlalu hebat membuat arah tembakannya mudah untuk ditebak. Sniper itu bahkan meminta kedua ballboy lapangan untuk melakukan sabotase. Namun Lloyd nampak menyadari hal tersebut. Kedua ballboy itu dibuat terkejut bukan main karena tembakan mereka yang mampu ditepis. Meski begitu, Lloyd masih menganggap ballboy lebih mudah ditebak daripada sniper.
Karena melihat aksi epik dari Lloyd dan Fiona, hal tersebut tentu saja membuat Bapak Campbell nampak stres dibuatnya dan menekan kedua anaknya itu untuk segera menghentikan pasangan poni. Akan tetapi, bagaikan senjata makan pecel, peluru yang dipukul oleh Lloyd tadi nampak mengenai perut Kim. Wasitnya kemudian menanyakan kondisi Kim, namun Kim beralasan dirinya kebanyakan minum susu tadi pagi. Terlihat para penonton yang bersorak karena telah melihat pertandingan tenis yang sangat tidak biasa. Di tengah Kim yang tidak ingin kalah, namun sayangnya, dan pertandingan pun telah berakhir. Pemenang dari pertandingan tenis bawah tanah itu adalah pasutri poni. Di tempat duduk VIP, terlihat dua VIP yang nampak sangat girang karena telah memenangkan taruhan. Tak lama kemudian, Kim menghampiri Lloyd untuk menanyakan mengenai Lloyd dan Fiona yang telah menyadari kecurangan yang dilakukan olehnya. Di tengah Kim yang menangis karena baru pertama kalinya merasakan kekalahan, Lloyd pun menghiburnya dengan memberikan motivasi untuknya. Mendengar motivasi dari Lloyd, beginilah reaksi dari Kim. Di lain sisi, sang ayah rupanya juga terharu melihat anaknya yang telah berkembang dan belajar sesuatu. Namun tak lama kemudian, anak buahnya datang dan nampak membisikkan sesuatu padanya. Hal tersebut nampak disadari oleh Lloyd. Dan setelah memilih hadiah lewat katalog, Fiona yang menunjuk lukisan yang mereka incar. Namun Bapak Campbell muncul dan memberitahukan mereka tidak bisa memberikan lukisan tersebut. Lloyd dan Fiona pun telah menduga keluarga Campbell yang telah menerima telepon dari Badan Pertahanan Nasional. Singkat cerita, setibanya di dalam galeri seni Pak Campbell, namun karena Lloyd yang tidak ada, Pak Campbell pun menanyakannya. Fiona pun beralasan suaminya itu tengah teler berat dan memutuskan untuk istirahat. Fiona kemudian melirik ke arah target mereka. Setelah menguping pembicaraan Pak Campbell dengan anak buahnya, Fiona pun nampak pergi untuk melihat-lihat koleksi yang ada. Dan pada akhirnya, setelah menyerahkan lukisan wanita berbandingkan mentari pada beberapa anggota Badan Pertahanan Nasional, anak buah Pak Campbell meminta izin untuk mengantarkan pasangan poni ke gerbang depan. Pak Campbell pun mengizinkannya. Sekalian dirinya meminta anak buahnya itu untuk memancing pasangan poni untuk menjadi pemain tenis mereka. Dan setibanya anak buah Campbell dan Fiona di mobil, ternyata Lloyd kemudian memberitahukan dirinya yang sempat panik karena Pak Campbell yang tak mau menyerahkan lukisannya. Namun pada akhirnya mereka berhasil mengambil lukisan tersebut, yang ternyata Fiona telah membawa lukisan palsu di tas raketnya. Fiona juga bersyukur karena kodenya tidak disembunyikan di dalam bingkai, yang mana kodenya nampak disembunyikan di sudut lukisan. Setelah berkata Badan Pertahanan Nasional pasti akan membuang waktu hanya demi kode yang tidak ada dalam lukisan yang mereka bawa. Mission complete. Singkat waktu, Lloyd meminta untuk diturunkan dekat taman karena takut jika ada tetangga yang salah paham dengan situasi mereka. Namun lagi-lagi, Fiona merasa telah berusaha demi senpainya itu. Dirinya masih merasa lebih pantas untuk menjadi pasangan Lloyd. Setibanya di taman, Lloyd melihat keluarganya yang tengah bermain tenis di sana. Melihat hal tersebut membuat Fiona turun dan menyapa Yoru. Dan setelah mengobrol mengenai mereka yang berlatih dengan Lloyd kemarin, yang mana hal tersebut membuat Anya menjadi suka dengan olahraga tenis. Anya homeran tokui. Lloyd pun berterima kasih pada istrinya itu karena berkat latihan bersama sebelumnya, Lloyd dan Fiona berhasil sampai jauh di turnamen. Akan tetapi Fiona nampak menolak untuk percaya bahwa Yoru telah ambil andil dalam mengembangkan kemampuan Lloyd. Dan pada akhirnya, Fiona mengajak Yoru untuk adu mekanik dalam pertandingan tenis. Anya kemudian membaca pikiran Fiona dan membuat dirinya ngeri dengan isi pikiran dari si tukang NTR di hadapannya. Anya bahkan memikirkan momen bundanya yang pergi dari rumah. Di tengah kebingungan Yoru, Lloyd memintanya untuk tidak memaksakan diri. Namun ternyata, setelah menerima adu mekanik dari Fiona, Anya pun dihadapkan oleh adu mekanik dari emak tersayangnya dengan Kang NTR perusak rumah tangga orang. Setelah memahami perasaan Becky mengenai persaingan cinta, ini tanggapan si dukun bocil. Anya mau patroli Monosuke. Lapangan simpel pun telah dibuat dengan Lloyd dan Anya sebagai penonton mereka. Dengan angkuhnya pula, Fiona meminta Yoru untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Lloyd mencoba menghentikannya. Namun Fiona nampak ngeyel dan Yoru yang juga merasa tidak sopan jika menghadapi lawan dengan kekuatan setengah. Ketika bola telah dilemparkan,
Sayangnya pukulan Yoru nampak meleset. Baru saja hendak meremehkan Yoru, namun ketika dirinya menoleh lagi, ini yang ia lihat. Entah apa yang terjadi, bola tenis yang cukup tebal itu nampak terbelah layaknya memotong sayuran. Setelah Yoru berduka atas termutilasinya bola tenis yang entah sudah keberapa, dirinya meminta Anya untuk mengambilkan bola lagi. Dan pada akhirnya Yoru berniat menahan diri saat memukul bola. Sekembalinya ke posisi, Yoru meminta untuk diulangi sekali lagi. Dan di saat yang bersamaan, wajah Fiona seolah bertanya-tanya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah bola dilemparkan lagi, ini yang terjadi. Fiona dibuat terkejut bukan main, karena bola yang meluncur lebih cepat dari kecepatan suara. Sembari bola yang terus melaju lurus dan mengeluarkan aura mengerikan namun indah, Fiona merasakan meningsoi jika langsung terkena pukulan Yoru. Dan kemudian ini yang dilakukan olehnya. Tanpa perlu basa-basi lagi, setelah banyak omong mengenai cintanya pada Lloyd takkan kalah, namun sayangnya perasaan Yoru lebih kuat darinya. Dan adu mekanik itu berakhir dengan kekalahan telak dari Fiona. Di tengah tertunduknya Fiona, dirinya berniat menantang Yoru lagi suatu saat nanti. Dirinya pun kembali ke mobil untuk segera menancapkan gasnya. Singkat cerita, setelah menanyakan rahasia di balik kode lukisan sebelumnya pada Sylvia, yang ternyata isi dari kode itu adalah lokasi tempat penyimpanan rahasia. Setelah Sylvia memberikan sebuah diari, Lloyd nampak membukanya, dan ternyata... Intinya gua akan menjelaskan saja. Si Kolonel Zakaris ini sangat menyukai drama teater komedi musikal dengan ciwi-ciwi mantep. Sampai dirinya mengkoleksi foto-foto artis drama teater yang ia sukai. Namun di saat ketahuan, dirinya malah menjadi samsak tinju istrinya sendiri. Ketika sang istri diajak untuk menonton bersama, namun istri itu tidak dapat memahami letak nilai seninya. Dan pada akhirnya, karena tidak mau membuang koleksi yang sangat berharga baginya, Pak Zakaris pun memutuskan untuk menyembunyikannya di dalam gudang bawah tanah. Dan itulah plot twist yang diberikan oleh Pak Zakaris selama bertahun-tahun lamanya, yang bahkan sampai membuat kedua negara ketar-ketir karena isu mengenai dokumen Zakaris. Setelah membaca itu semua, Lloyd merasa tidak terima dan menduga pasti ada kode lain di buku atau foto ciwi-ciwi tadi. Namun Sylvia meyakinkan bahwa divisi analisis telah memeriksa ke tiap sudutnya. Di lain sisi, Sylvia juga lega karena dokumen pencetus perang itu rupanya tidak ada. Lloyd yang baru tersadar pun membenarkannya. Setelah menaruh buku itu, tanpa disengaja sebuah foto muncul yang berisikan foto keluarganya dengan tulisan istri dan putri tersayangnya. Dan pada akhirnya, Lloyd memandangi foto itu dan memahami bahwa keluarga harmonis memang membutuhkan pengorbanan. Dalam perjalanan pulang, Lloyd membeli 2 tart apel dan kacang karamel. Scene ditutup dengan Anya yang tengah bermain dengan Bon, dan Yoru yang nampak tengah memikirkan sesuatu. Dan berakhirlah alur cerita anime Spy X Family Part 2 episode ke-11. Yah, gua komentar singkat aja. Jujur, gua sangat suka dengan pertandingan tenis yang sangat epik terutama pada bagian ini. Dan yang kedua, kita telah menduga adu mekanik antara Yoru dan Fiona pastinya akan dimenangkan oleh sang super emak. Momen yang terbaik adalah momen terpotongnya bola dan servis Yoru yang di luar nalar. Namun di akhir scene kita melihat Mami Yoru yang tengah bersedih seolah memikirkan sesuatu. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Yoru? Yah, gua akan pura-pura gak tahu juga seperti kalian. Yang udah baca manganya, gua tolong dengan sangat gak perlu spoiler. Jadi ya 9,9/10 seperti cocok untuk episode kali ini. So, terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-12 minggu depan. Bye-bye.